Kalau misalnya tidak pakai GBK pun sebetulnya alternatifnya masih banyak. JIS itu hanya salah satu opsi ya. Nah, dan kalaupun JIS nanti dianggap tidak layak, saya nggak yakin kalau dianggap nggak layak. Saya kok yakin tetap layak gitu ya. Oh gitu ya. Iya, pertama catatan perbaikan mungkin hanya soal akses keluar masuknya gitu ya. Kalau soal parkir kayaknya nggak pusing-pusing amat FIFA juga, karena ini yang main ke-17. Beda kalau yang main itu Piala Dunia Senior. Memang akan datang itu ribuan pendukung Brasil, katakanlah, ribuan pendukung Jerman, ribuan pendukung Inggris. Nggak akan itu. Sebagian besar menonton itu dari kita sendiri atau mungkin negara-negara tetangga. Kalau Piala Dunia Senior itu kan katakanlah dimainkan di Afrika Selatan, itu ribuan datang dari Brasil, ribuan datang dari Polandia, ribuan datang dari Jerman. Kalau 17 sih nggak gitu, beda. Ya, beda standar dengan U20 artinya ya. Iya betul, jadi nggak usah terlalu risau soal itu. Saya yakin FIFA juga paham bahwa ini bukan Piala Dunia Senior, ini U17. Jadi dalam hal menetapkan standar pun FIFA lebih fokus ke kelayakan kriteria lapangannya. Lihat kemarin Piala Dunia U20, lapangan kayak gitu aja dianggap layak sama FIFA. Pemain timnas Indonesia, Jordi Amat, mendambakan bisa berlaga di Jakarta International Stadium. Sebab ia sangat penasaran dengan kualitas yang dimiliki stadion kebanggaan warga Jakarta itu. Hal tersebut diutarakan usai berlatih bersama skuad Garuda, julukan timnas Indonesia di lapangan latih JIS. Latihan itu dilakukan tim asuhan Sintayong menatap FIFA Matchday melawan Burundi pada tanggal 25 dan 28 Maret di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi. Jordi Amat mengatakan PSSI harus bergerak agar timnas Indonesia bisa merasakan kemegahan JIS. Pasalnya, timnasnya akan sangat menikmati hal tersebut jika bisa berlaga di sana. Stadion ini luar biasa, akan menyenangkan jika kami bisa bertanding di sini. Saya harap PSSI dan pemerintah bisa bekerja sama agar ke depan akan ada FIFA Matchday bisa dimainkan di sini. Pertandingan liga juga, dan juga pertandingan penting lainnya. Pemain Johor Darul Takzim itu mengatakan, supporter timnas Indonesia pastinya juga berharap bisa berada di tribun penonton JIS. Hal tersebut bakal menambah semangat para supporter dalam memberikan dukungan kepada timnya. Lihatlah megahnya stadion ini, para supporter pasti bangga. Jordi Amat berharap FIFA Matchday selanjutnya pada Juni melawan Palestina maupun tim lainnya sudah bisa dilaksanakan di JIS. Hal tersebut harus menjadi catatan penting bagi pengurus PSSI. JIS memang saat ini belum digunakan dalam laga resmi oleh Persija ataupun timnas Indonesia. Sebab menurut PSSI, beberapa infrastruktur pendukung stadion itu belum direkomendasikan untuk menggelar laga dengan supporter berjumlah besar. Kita lapangannya lebih bagus, JIS itu lapangan-lapangan stadion Indonesia sekarang juga sebagian besar lebih bagus. Jadi saya kok yakin JIS akan lolos, dan banyak stadion lain juga akan lolos. Nah mungkin yang penting itu, ini yang paling penting, mengatur penempatan timnas Indonesia, itu kuncinya. Kalau timnas Indonesia itu pasti akan ramai penontonnya. Ya. Nah, kalau timnas Indonesia ramai penontonnya, tempatkanlah di stadion yang kira-kira fasilitasnya memenuhi syarat. Jadi katakanlah timnas Indonesia prioritasnya sekarang di Manahan atau di GBT, JIS bisa dipakai buat grup yang lain. Dan grup yang lain itu kan persoalan penonton tuh nggak akan terlalu rumit. Fasilitas memenuhi syarat, tinggal akses keluar masuk, parkir juga bukan terlalu persoalan serius karena yang datang juga tidak akan terlalu banyak pendukung tim dari masing-masing tim yang bermain. Jadi FIFA akan paham hal-hal seperti itu. Jadi kontroversi soal JIS ini menurut saya harusnya tidak terlalu membuat kita nih membuang banyak energi gitu ya. Saya FIFA juga nggak punya persoalan dengan hal-hal seperti ini. Dan yang paling penting menurut saya sekarang ini kita harus pikirin itu. Nanti dalam pertandingan di fase grup itu kan di pertandingan terakhir tuh akan selalu ada pertandingan yang bareng gitu ya. Nah karena itu memang kita harus punya banyak cadangan stadion untuk pertandingan terakhir yang bareng itu. Untuk informasi, PT Jakarta Propertindo angkat suara usai PSSI menyebut Jakarta International Stadium tidak sesuai standar FIFA. Jakpro menepis anggapan tersebut dan mengatakan bahwa stadion yang mereka bangun adalah stadion kelas dunia berstandar FIFA. Jakpro juga menjelaskan bahwa JIS dirancang oleh konsultan pelaksana asal Inggris, Buro Happold. Ia adalah pihak yang turut merancang stadion megah di London, yakni Tottenham Hotspur. JIS dirancang oleh Buro Happold, konsultan perencana dari Inggris yang memiliki pengalaman internasional dalam merancang stadion-stadion sepak bola modern di Liga Inggris, seperti Tottenham Hotspur Stadium di London, serta perancangan beberapa stadion Piala Dunia Qatar 2022. PSSI memastikan partai timnas Indonesia versus Curacao tidak akan digelar di JIS. PSSI beralasan JIS tidak sesuai dengan standar FIFA, sehingga tidak bisa dipakai untuk menggelar FIFA Matchday, sehingga timnas Indonesia akan
akan melawan Curacao pada September ini dalam 2 pertandingan yang masuk dalam kalender FIFA. Laga pertama sudah dipastikan akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, sementara pertandingan kedua akan digelar di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, atau Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi. JIS dibuat di atas lahan 22 hektar dengan luas bangunan total 60.000 meter persegi. Sejak dikerjakan pada 2019 lalu, biaya konstruksi mencapai 4,5 triliun dan kapasitas mencapai 82.000 penonton. JIS ini karya besar yang orang tidak bisa menutup mata bahwa ini karya besar, dan JIS ini impian yang dipikirkan hampir semua gubernur. Awalnya, rencana pendirian Stadion Megah itu sudah ada sejak era ex-gubernur DKI Jakarta Sutioso. Ia yang saat itu juga menjadi petinggi klub sepak bola Persitara Jakarta Utara mengusulkan ke Sutioso untuk membangun stadion. Waktu itu, ia mengatakan ke Sutioso, Jakarta tidak punya stadion, Gelora Bung Karno bukan punya Pemprov DKI Jakarta. Akhirnya ketemulah tanah BMW. Setelah berganti kepemimpinan beberapa kali, akhirnya rencana pendirian stadion baru terwujud di masa Gubernur Anies Baswedan. Bahkan stadion yang dibangun tergolong megah dan berkelas internasional. Bahkan JIS disebutnya juga semakin membanggakan karena seluruh proyeknya dikerjakan oleh anak bangsa. Ia mengklaim tidak ada tenaga asing yang bekerja di sana. Publik harus melihat betapa JIS adalah karya anak bangsa karena seluruhnya orang Indonesia. JIS juga disebutnya memiliki fasilitas yang tidak kalah hebat dibandingkan stadion besar lainnya di dunia, di mana di paling atasnya ada jogging track. Itu bisa menjadi objek wisata olahraga, dan itu karya yang tidak bisa dipungkiri. Karena itu ia menganggap JIS adalah karya besar di era Anies Baswedan yang harus dibanggakan. Stadion ini bahkan disebutnya merupakan impian semua gubernur. JIS ini karya besar yang orang tidak bisa menutup mata bahwa ini karya besar, dan JIS ini impian yang dipikirkan hampir semua gubernur. Bukan saja kita menyaksikan sebuah bangunan mahakarya, tapi tempat ini membuktikan bahwa mimpi itu bisa dicapai lewat kerja keras, lewat kerja tuntas. Mimpi yang oleh sebagian ditanggapi dengan pesimis, mohon maaf harus kami sampaikan bahwa kami mengecewakan mereka yang pesimis. Hari ini mahakarya berdiri di Jakarta, dipersembahkan untuk The Jackmania, untuk warga Jakarta, dan untuk Indonesia.